Bismillah, hai selamat datang di AP.id teman-teman semuanya. Kemarin saya sudah bahas mengenai iPhone 12 nih sama kalian. Dan kalau misalkan kalian masih belum nonton videonya, kalian bisa tonton di link video di sini yang sudah saya cantumkan. Dan teman-teman semuanya, sekarang saya akan coba bahas mengenai perbandingan nih antara iPhone 12 dengan iPhone 13. Bagi kalian mungkin yang masih bimbang dalam memilih mana sih iPhone 12 dengan iPhone 13 gitu ya, yang masih bingung nih kira-kira seperti apa sih, saya punya budgetnya sekian, tapi saya pengennya iPhone yang bagus nih. Nah, teman-teman tanpa berlama-lama lagi, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oh iya, jika kalian masih belum subscribe nih ke channel ini, boleh dong kalau misalkan subscribe dulu sebentar saja, supaya saya lebih bersemangat nih dalam memberikan informasi-informasi yang insya Allah lebih bermanfaat lagi untuk kalian sekitar device-device atau gadget-gadget yang menarik untuk kita bahas di selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Teman-teman semuanya, sekarang kita tahu bahwa di tahun ini adalah tahun di mana harga dari iPhone 12 dan iPhone 13 adalah sudah terjun bebas banget dari pertama kali launching ya. Dimana ini juga menjadi pertimbangan bagi kita semua nih, kira-kira iPhone mana sih yang paling cocok diambil di tahun ini, khususnya iPhone 12 dan iPhone 13 base model gitu ya. Dan di video ini saya akan coba memberikan berbagai segmen-segmen pembahasan yang mungkin bisa jadi alternatif dalam pertimbangan kalian dalam membeli iPhone 12 ataupun iPhone 13. Dan di sini juga saya akan memberikan opini saya pribadi, dan mungkin saja opini saya itu agak sedikit berbeda dengan kalian, jadi tidak masalah sama sekali. Dan tapi kalau misalkan ternyata opini saya juga sama dengan kalian, nah mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan buat kalian dalam memilih antara iPhone 12 dan iPhone 13. Oke teman-teman semuanya, kita mulai dari desain terlebih dahulu. Nah, sebetulnya dari desain kedua iPhone ini, baik iPhone 12 maupun iPhone 13 masih sangat cakep banget ya digunakan di tahun 2024 ini. Dan bahkan sebetulnya di tahun-tahun berikutnya, di mana desain yang sudah mengotak, yang sudah flat design, ya sudah tidak lagi memiliki desain yang rounded layaknya iPhone 11 dan iPhone sebelumnya. Kedua iPhone ini sudah memiliki desain yang sangat nyaman sekali kalau misalkan kita genggam, dan gripnya sudah enak banget karena yaitu sudah flat design itu gitu ya teman-teman semuanya. Sebetulnya dari segi desain ada hal yang paling mencolok kalau misalkan kita buka bagian belakangnya atau kita lihat bagian belakang dari kedua iPhone ini, di mana iPhone 12 adalah iPhone yang memiliki desain kamera yang sejajar ke bawah dibandingkan dengan iPhone 13 yang sudah miring gitu ya. Sebetulnya kalau misalkan dari segi kekinian, iPhone 13 tampak sebetulnya lebih kekinian ya dibandingkan dengan iPhone 11. Meskipun nih teman-teman semuanya, kita sama-sama tahu ya bahwa iPhone 16 yang base model nanti katanya rumornya itu akan kameranya itu akan sejajar ke bawah. Jadi sebetulnya masalah kekinian ya untuk sekarang saja mungkin kita merasa kekiniannya ya, tapi untuk selanjutnya mungkin saja iPhone dengan base model yang kameranya sejajar ke bawah itu yang mungkin lebih kekinian. Jadi kalau ini sih sebetulnya tergantung dari pilihan kalian. Meskipun sih kalau misalnya saya suruh milih, saya sih memang untuk saat ini saya lebih suka untuk iPhone 13 untuk layoutnya gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, kita juga bisa lihat nih dari ketebalan kamera dari iPhone 12 maupun iPhone 13, di mana iPhone 13 ini kameranya itu tampak lebih menonjol, tampak lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12. Dan teman-teman gak usah khawatir ya, di sini memang saya sudah pasang tempered glass baik iPhone 12 maupun iPhone 13 dengan ketebalan yang tidak akan jauh beda lah ya. Jadi ya untuk penilaian dari iPhone 12 dan 13 untuk ketebalan kameranya, insya Allah sih tidak terlalu bias ya, karena saya pasang tempered glass di kedua kamera tersebut. Kemudian selanjutnya dari segi body teman-teman semuanya, baik iPhone 12 maupun iPhone 13 itu sama-sama sudah menggunakan body kaca, khususnya bagian belakangnya, dan keduanya juga baik iPhone 12 maupun iPhone 13 sudah support untuk pengecasan MagSafe. Jadi memang dari keduanya ini tampak tidak ada perbedaan sama sekali ya dari segi build quality dan lain-lainnya. Hanya saja memang kalau misalkan kalian lihat dari segi warnanya, itu juga memiliki warna yang sedikit beda karakteristiknya. Nanti kita akan bahas di segmen warna. Dan kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya, teman-teman semuanya, dari desain iPhone 12 dan iPhone 13 tersebut, sama-sama menggunakan pot lighting ya teman-teman semuanya. Dan berbeda sekali dengan iPhone base model yang iPhone 15 sekarang, di mana sekarang iPhone base modelnya itu sudah menggunakan port USB-C. Oke, selain itu teman-teman semuanya, bagi kalian yang punya iPhone 12 nih, kemudian kalian punya koleksi casing-casingnya, dan kalian ingin upgrade ke iPhone 13, nah teman-teman perlu perhatikan bahwa posisi layout dari power dari iPhone 12 dan iPhone 13 itu sedikit berbeda. Begitupun dengan volume up,
volume down gitu ya, dan tempat SIM cardnya bahkan layoutnya agak sedikit berbeda nih. Jadi dipastikan casing kalian sebetulnya kalau misalkan dari segi fitnya sebetulnya sih untuk masuk dari segi diagonal itu bisa masuk aja gitu ya, karena sama-sama 6,1 inch, diagonalnya sama persis. Bahkan layout kameranya juga hampir mirip nih belakangnya. Nah tapi memang kalau misalkan kalian masukin nih casing 12 iPhone 12 ke iPhone 13, nanti volume up, volume down, kemudian power dan lain-lainnya itu yang nanti tidak akan fit. Termasuk yang silent ring switch-nya juga itu tidak akan fit baik iPhone 12 ke 13 maupun iPhone 13 ke 12. Jadi tentu kalau misalkan kalian punya iPhone 12 tidak akan bisa memakai casing iPhone 13, dan kalau punya iPhone 13 kalian tidak akan bisa pakai casing iPhone 12. Nah kemudian masih berhubungan dengan desain teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam segmen yang selanjutnya yang terkait warna. Dimana dari kedua iPhone ini, baik iPhone 12 maupun iPhone 13, dia sama-sama memiliki 6 warna. Dimana untuk iPhone 12 base model dia punya warna blue, green, purple, white, black, dan red. Nah, sedangkan untuk iPhone 13 base model untuk warnanya juga ada 6, di mana warna-warna tersebut adalah green, pink, blue, midnight, starlight, dan red. Nah, terkait warna saja, teman-teman bisa lihat, ini saya kedua-duanya adalah iPhone yang memiliki warna green, baik iPhone 13 maupun iPhone 12. Nah, tapi dari segi karakternya, warnanya khususnya ya, itu agak sedikit berbeda. Dimana iPhone 13 ini warna hijaunya dia warna hijau yang agak pekat, sedangkan iPhone 12 warna hijaunya itu adalah warna hijau yang agak muda gitu, yang lebih muda dibandingkan dengan iPhone 13. Nah, kalau saya pribadi sih, kalau misalkan disuruh milih, saya tentu lebih suka dengan karakteristik warna iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone 12. Sekali lagi ini adalah opini pribadi dan teman-teman tentu masalah warna punya kesukaan tersendiri atau kesukaan yang bisa berbeda-beda dengan saya. Dan ini berarti dikembalikan lagi kepada kalian suka warna yang seperti apa karakteristiknya. Oke, kita masuk ke dalam segmen layar ya. Untuk layar teman-teman semuanya, kedua iPhone ini memiliki layar yang sangat identik ya. Jadi hampir sama lah bagusnya, keluasan warnanya dan lain-lain. Yaitu dimana kedua iPhone ini menggunakan layar OLED 6,1 inch dengan resolusi sampai 460 ppi, sama juga memiliki rasio kontras yang sama juga, ada True Tone-nya, kemudian P3 yang luas juga. Kemudian hanya saja bedanya untuk iPhone 12 dia memiliki tingkat kecerahan maksimal di 625 nits dibandingkan dengan iPhone 13 yang memiliki kecerahan maksimal di 800 nits. Meskipun nih sekali lagi untuk kecerahan maksimal khususnya untuk konten-konten HDR itu bisa sama-sama 1200 nit. Tentu teman-teman semuanya, iPhone 13 pada akhirnya memiliki tingkat kecerahan yang lebih cerah dibandingkan iPhone 12 khususnya kalau misalkan kalian pakai di luar ruangan. Selain itu, untuk layar di iPhone 12 dan iPhone 13 untuk bagian depannya itu memiliki layout yang hampir mirip, hanya saja perbedaan di segi besar kecil notch-nya. Dimana iPhone 12 memiliki notch yang sangat besar yang ya mungkin agak sedikit tanpa jadul ya sedikit ya, dan iPhone 13 itu memiliki notch yang 20% lebih kecil lah kurang lebih daripada iPhone sebelumnya yaitu iPhone 12. Meskipun teman-teman semuanya kalau ditanya nih, mengganggu nggak bang kalau misalkan kita memiliki iPhone 12 yang memiliki notch yang besar? Sama sekali enggak. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa ya menggunakannya, toh pada saat kita scrolling juga nanti akan menyesuaikan layoutnya sesuai dengan layout di aplikasinya masing-masing. Nah kemudian bagaimana nih pendapat saya pribadi dari kedua hal tersebut? Apakah saya lebih suka iPhone 12 maupun iPhone 13? Sebetulnya dari iPhone 12 dan iPhone 13 sebetulnya tidak ada yang terlalu mendominasi nih, baik iPhone 12 maupun iPhone 13. Hanya saja memang iPhone 13 itu memiliki kecerahan yang sedikit lebih terang dibandingkan dengan iPhone 12. Jadi ya untuk saya kedua-duanya saya suka ya, baik iPhone 12 maupun iPhone 13 sama-sama bagus. Nah, teman-teman semuanya, di masalah ukuran dan berat, untuk ukuran dan berat dari iPhone 12 dan iPhone 13 ini memang ada sedikit persamaan. Ada banyak persamaan sih lebih tepatnya dibandingkan dengan perbedaannya. Nah, persamaannya ya tentu panjangnya, lebarnya, khususnya untuk base model itu sama saja gitu ya teman-teman semuanya. Hanya saja memang dari segi berat, iPhone 13 itu lebih berat kurang lebih 0,11 gram dibandingkan dengan iPhone 12, dan iPhone 13 juga lebih tebal dibandingkan iPhone 12 dengan ketebalan lebih tebal ya dibandingkan iPhone 12 itu kurang lebih 0,21 mm. Sebetulnya ada faktor bagusnya ya kalau misalkan kita punya iPhone atau device yang berat
dan agak tebal gitu, yaitu ketika kita pegang gripnya itu jadi lebih kokoh ya istilahnya gitu ya, jadi lebih solid aja gitu kalau misalkan kita pegangnya, apalagi kalau misalkan kita nggak pakai casing. Kalau untuk pilihan ini sebetulnya saya jatuhnya ke iPhone 13 ya, karena memang lebih solid aja gitu kalau dipakai dibandingkan dengan iPhone 12. Kemudian kita masuk ke dalam segmen pembahasan di baterai, dan ini menjadi pembahasan yang sangat menjadi perhatian kita semua, dan mungkin ini juga jadi pertimbangan besar bagi kalian, apakah kalian akhirnya akan pilih iPhone 12 maupun iPhone 13. Nah, sebetulnya teman-teman semuanya di atas kertas sendiri, baterai ini dari iPhone 12 sama iPhone 13 ini sudah memiliki perbedaan dari segi kapasitas ya, di mana iPhone 12 itu dia memiliki kapasitas 2815 mAh kalau misalkan dibandingkan dengan iPhone 13 yang memiliki kapasitas sampai 3240 mAh. Kemudian secara tertulis di atas kertas gitu ya, iPhone 12 itu playback videonya bisa sampai 17 jam dibandingkan dengan iPhone 13 yang bisa sampai 19 jam. Kemudian selanjutnya untuk video streaming, misalkan video call, iPhone 12 juga bisa sampai 11 jam, sedangkan iPhone 13 itu bisa sampai 15 jam. Meskipun pengisian dayanya bisa sama-sama cepat ya, yaitu mencapai 50% dalam 30 menit, khususnya menggunakan charger 20 watt ke atas gitu. Dan ini menjadi deal breaker banget ya teman-teman semuanya, kapasitas baterai ini. Karena memang kalau misalkan saya juga opini saya pribadi nih, dalam pemakaian saya sehari-hari, iPhone 13 ini memang lebih awet, agak jauh sih memang perbandingannya ya, lebih awet iPhone 13 dengan iPhone 12 saya gitu ya, karena memang saya dua-duanya kan saya pakai. Jadi iPhone 13 ini memang bagi saya itu adalah iPhone yang cukup lumayan the best lah dibandingkan iPhone 12 ya untuk masalah baterainya. Nah, jadi kalau misalkan saya harus memilih ya antara iPhone 13 dengan iPhone 12 dari segi baterai dan ketahanan baterainya itu sendiri ya, tentu saya lebih pilih iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone 12. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan kamera. Teman-teman semuanya, dari segi kamera ini sebetulnya menarik sekali ya, karena keduanya itu sudah sangat identik sekali sebetulnya dari segi hasil, meskipun layoutnya beda tadi ya, ada yang sejajar ke bawah, ada yang miring seperti iPhone 13 ke atas. Dan sebetulnya dari segi megapiksel, keduanya sama-sama memiliki 12 megapiksel untuk main kamera, dan ultrawide-nya juga sama 12 megapiksel. Hanya saja memang kalau dari opini saya pribadi ya, sepengalaman saya memang untuk night mode di iPhone 13 itu sedikit saja agak lebih baik dibandingkan dengan iPhone 12. Kemudian teman-teman semuanya, dan untuk hasil foto dan videonya antara iPhone 12 dengan iPhone 13 itu sama-sama bagusnya ya. Teman-teman bisa lihat nih beberapa hasil jepretan foto di iPhone 12 dan iPhone 13, dan hasil pengambilan video ya, ketika saya berjalan, kemudian ketika saya berlari, lihatlah kestabilannya, menurut kalian lebih stabil yang mana antara iPhone 12 dengan iPhone 13. Tapi sih kalau misalnya dari saya pribadi, kedua-duanya masih sangat stabil, masih sangat bagus, dan ya cukup identik ya, dari mulai kestabilannya, hasilnya, ketajamannya, dan rentang dinamisnya juga masih sama-sama luas. Nah, meskipun begitu teman-teman semuanya, memang iPhone 13 itu memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh iPhone 12, yaitu Cinematic Mode ya, dimana teman-teman ini bisa melakukan perekaman video dengan ada efek blurnya gitu ya di belakang, seperti mode portrait gitu ya kalau di foto. Nah, di iPhone 13 itu ada mode Cinematic Mode yang sebetulnya juga iPhone 12 itu bisa saja pakai manual focus gitu ya, tapi memang di iPhone 13 ini memang ada fitur khusus nih. Nah, kemudian kalau misalkan kalian tanya nih, kalau saya pribadi lebih pilih yang mana? Ya, saya sih pilih dua-duanya karena memang sama-sama bagus, dan pun ada mode sinematik juga saya tidak begitu pakai banget gitu ya. Tidak sering saya pakai, jadi ya dua-duanya lah saya pilih iPhone 12 maupun iPhone 13. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke dalam segmen penyimpanan ya, storage, saya akan bahas mengenai suhu ya. Ketika saya gunakan, dua-duanya saya gunakan dengan waktu yang sama ya, dan sama-sama di luar ruangan, di mana suhu di iPhone 13 setelah saya ambil video, foto gitu ya, memang agak lebih panas dibandingkan dengan iPhone 12. Dan ini juga bisa menjadi pertimbangan kalian akan pilih iPhone 12 atau iPhone 13 mungkin dari segi kenyamanannya gitu, dimana suhu di iPhone 13 itu memang lebih panas, meskipun sedikit lebih panas aja sih dibandingkan dengan iPhone 12. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari masalah storage. Teman-teman semuanya, untuk masalah storage di iPhone 12 dan iPhone 13 ini memiliki perbedaan dari segi storage ya, dimana base model dari iPhone 12 itu dimulai dari 64 GB sampai yang tertingginya 256 GB, sedangkan yang iPhone 13 itu dimulai dari 128 GB, di mana yang tertingginya itu sampai 512 GB. Nah, ini juga menjadi pertimbangan
pertimbangan kalian ya, dari segi storage kalian akan pilih storage yang mana ya, khususnya untuk base model, apakah yang 64 atau yang 128 GB. Tapi kalau saya sarankan, kalian lebih pilih untuk di tahun 2024 ini, biar lebih aman, lebih safe, kalian pilih yang 128 GB, baik iPhone 12 maupun iPhone 13. Tetapi memang ada pertimbangan tertentu di iPhone 12, nanti saya akan bahas di segmen selanjutnya. Kemudian dari segi SoC ya, dari segi chipset, di mana iPhone 12 ini adalah iPhone yang masih menggunakan 14 Bionic, sedangkan yang iPhone 13 itu sudah menggunakan A15 Bionic, di mana sudah pasti sih kalau misalkan dari segi di atas kertas gitu ya, itu lebih tinggi benchmarknya dibandingkan dengan iPhone 12. Tapi kalau misalkan kita pakai sehari-hari, jujur aja nih teman-teman semuanya, tidak kerasa sama sekali. Apalagi penggunanya kayak media sosial, main game-game casual seperti biasa gitu ya, ya sama-sama bagusnya, sama-sama kencangnya. Jadi kalau bagi saya sih tidak ada bedanya ya. Cuman saja memang kalau dari segi upgrade software ya, update software, tentu iPhone 13 itu akan lebih panjang dibandingkan iPhone 12. So dari segi chipset ya tentu saya sih lebih milih iPhone 13 ya, karena memang lebih baru dan update softwarenya akan lebih panjang gitu. Nah kemudian sekarang di masalah harga, nah teman-teman semuanya ini agak sedikit berbeda nih kalau masalah harga. Nah sebetulnya ya deal breaker di pembelian iPhone ini sebetulnya dikembalikan kepada kalian sendiri ya. Kalau misalkan kita bandingkan antara base model iPhone 12 dengan base model iPhone 13, which is iPhone 12 itu base modelnya 64 GB dan iPhone 13 base modelnya 128 GB, tentu harga di iPhone 12 base model itu lebih value for money dibandingkan iPhone 13 base model. Tapi kalau misalkan kalian bandingkan harganya yang sama-sama 128 GB, kalau saya sih lebih milih iPhone 13 ya dibandingkan dengan iPhone 12 128 GB. Meskipun iPhone 12 itu bisa kalian dapatkan dengan harga yang lebih value lagi di 64 GB. Tentu sekarang kembalikan lagi kepada kalian, sesuaikan dengan budget masing-masing. Tapi ingat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian hanya ingin memilih yang 128 GB, pilihan saya sih hanya satu, yaitu iPhone 13 ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin yang 64 ya pilihannya iPhone 12 dong, udah pasti kalau itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, iPhone 12 dan iPhone 13 ini sama-sama memiliki value ya, khususnya di bagian harga, khususnya di base model iPhone 12 yang 64 GB. Tapi secara overall, secara keseluruhan, memang iPhone 13 ini memiliki keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan yang memang agak sedikit mendominasi dibandingkan dengan iPhone 12 gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kalian butuh yang mana, sesuaikan dengan budget masing-masing. Kalau misalkan kalian butuh yang 128 GB dan budgetnya juga ada gitu ya untuk beli iPhone 13, saya sih sarankan untuk bisa lebih langsung beli iPhone 13 aja dibandingkan dengan iPhone 12. Tapi kembali lagi pada kalian, iPhone 12 juga sudah masih sangat layak sekali kok, masih sangat worth it banget dipakai di tahun ini. Jadi ya ini kembali lagi kepada kalian lagi untuk keputusan akhirnya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Maaf videonya agak panjang, dan terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton di channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.